Bab 11 Zhao Ping menerima seorang murid. Liu Mengru juga tidak tidur, ketika dia mendengar ini, wajahnya menjadi merah karena malu. Dia ingin mengangguk, tetapi khawatir Zhao Ping tidak mengizinkannya. Bagaimanapun, keduanya telah menikah selama 6 atau 7 tahun, dan Zhao Ping tidak pernah menyentuhnya. Benar saja, Zhao Ping menolak. Putriku, apa yang kamu bicarakan? Cepat tidur. Zhao Ping menasihati Xiao Xiao dengan penuh kasih sayang, dan membiarkannya tidur dengan patuh. Keesokan harinya Zhao Ping dibangunkan lagi oleh ayam jago besar milik tetangga. Begitu Zhao Ping bangun, dia melihat Wen Hui sibuk di dapur dan tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Sudah hampir siang." Wen Hui menyisir rambut di dahinya dan berkata dengan sedikit nada meminta maaf, "Tuan sudah bangun, dan saya belum selesai memasak. Saya akan mencoba untuk bangun lebih awal lagi di masa depan. Ini air hangat, saya akan membantu tuan saya mencuci wajah. Kamu urus hal lainnya saja, aku akan melakukannya sendiri." Zhao Ping mengambil air hangat, mencuci wajahnya, dan menggosok giginya dengan ranting pohon willow, merasa cukup segar dan fresh. Zhao Ping merasa kehidupan di zaman dahulu cukup baik. Selama punya uang, Anda bisa punya pakaian di tangan Anda, makanan di tangan Anda, dan dengan mulut terbuka, maka pelayan menyuapimu dengan baik. Keahlian terbaik Zhao Ping adalah ilmu medis. Dengan ilmu yang maju di benaknya, selama ia diberi waktu, ia bisa saja menjadi orang terkaya di dinasti Dawei. Tentu saja, Zhao Ping tidak akan menuruti fantasi. Dia mengambil keranjang rotan dan pergi ke gunung belakang. Jebakan kelinci yang ditinggalkan kemarin pagi seharusnya sudah ada hasil hari ini. Alhasil, sesampainya di tempat jebakan kelinci pertama berada, Zhao Ping menemukan jebakan kelinci tersebut telah hilang, bahkan ranting-rantingnya telah tercabut. Zhao Ping hanya bisa menghela nafas sedih, karena kelinci di pegunungan sangat gemuk sehingga mereka bahkan bisa melepaskan diri dari alat penangkap kelinci. Lanjut ke yang kedua, jebakan kelinci itu juga hilang. Zhao Ping tidak bisa tidak bertanya-tanya. Diikuti oleh yang ketiga, keempat. Zhao Ping menemukan 9 jebakan kelinci berturut-turut, dan semua menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang. Sekalipun kelinci-kelinci itu gemuk dan energik, ke-9 kelinci itu tidak mungkin hilang begitu saja. 4 ekor kelinci ditangkap kemarin pagi. Apakah itu perbuatan manusia? Zhao Ping cemas. Jika seseorang mengetahui hal ini, bagaimana dia akan makan daging kelinci di masa depan? Zhao Ping berlari sepanjang jalan dan dengan cepat bergegas ke jebakan kelinci ke-10. Ada seseorang yang duduk di sana, membelakangi Zhao Ping. Mendengar suaranya, dia tiba-tiba berbalik dan memegang busur di tangannya. Dia memasang anak panah dan siap menembakkannya langsung ke Zhao Ping. Lalu suara itu datang. Siapa? Saat orang lain berbalik, Zhao Ping juga mengenalinya. Namanya Yunman, dan dia adalah seorang pemburu dari desa Siping. Orang tuanya meninggal ketika dia berumur 13 tahun, menjadikannya seorang yatim piatu. Mewarisi pekerjaan berburu ayahnya, ia tumbuh hingga usia 17 tahun dan menjalani kehidupan yang sangat miskin. Zhao Ping tersenyum dan berkata, "Ini aku, Zhao Ping." "Yunman, apakah kamu berburu di pegunungan lagi tadi malam? Bagaimana hasil panennya?" Ketika berbicara tentang panen, Zhao Ping tanpa sadar melihat ke samping Yunman. Alisnya langsung berkerut. Ada tali kekang kelincinya, dan 5 ekor kelinci. Sebelum Yunman sempat berbicara, Zhao Ping memarahi, "Yunman, apa maksudmu? Kamu sangat baik, mengapa kamu mencabut tali jebakan kelinciku?" "Tali jebakan kelinci." Yunman tertegun sejenak, menunjuk tali jebakan kelinci di kakinya dan bertanya, "Inikah yang kamu bicarakan?" "Ini milikmu. Di mana kamu mempelajarinya?"
Ucap Yunman. Apakah kamu yang bertanggung jawab melakukan ini? Zhao Ping berkata dengan marah. Dia mengandalkan jebakan kelinci ini untuk menangkap kelinci untuk dia makan, tapi sekarang semuanya diambil oleh Yunman. Kakak Ping, jangan marah. Yunman kian tersenyum dan berkata, kelinci ini tetap milikmu, aku tidak menginginkannya. Aku mengeluarkan jebakan kelinci ini terutama karena aku menunggumu. Saat berburu tadi malam, saya tidak sengaja tersandung tali kekang kelinci dan itu membuat saya terjatuh. Saya tidak peduli pada saat itu, tetapi kemudian saya melihat seekor kelinci diikat dengan tali kekang. Tidak peduli seberapa keras kelinci itu mencoba melepaskan diri, saya menyadari betapa kuatnya benda ini. Itulah sebabnya aku mencabut tali kelinci itu dan menunggumu datang. Aku ingin meminta nasihatmu. Kamu ingin mempelajari cara menangkap kelinci ini? Zhao Ping bertanya. Yunman mengangguk, Saudara Ping, bisakah kamu mengajariku? Mengapa aku harus mengajarimu? Zhao Ping bertanya, Anda sendiri adalah seorang pemburu. Jika Anda mempelajari metode menangkap kelinci ini juga, bagaimana saya akan menangkap kelinci di masa depan? Bagaimana saya akan makan daging setiap saat? Bukan karena Zhao Ping pelit. Namun karena sangat miskin sekarang dan tidak punya uang untuk membeli daging setiap hari. Jadi cara menangkap kelinci inilah yang diandalkan Zhao Ping untuk memakan dagingnya. Bagaimana saya bisa dengan mudah mengajar orang lain? Puff. Namun, saat berikutnya, Yunman berlutut di depan Zhao Ping. Kakak Ping, aku bisa menerimamu sebagai guruku. Setelah saya menjadi murid Anda akan memiliki wewenang penuh untuk mendistribusikan hasil mangsa yang saya buru. Dan saya tidak akan mengajarkan metode ini kepada orang lain lagi, bahkan jika memukul saya sampai mati, saya tidak akan memberitahu orang lain caranya. Zhao Ping menyentuh dagunya dan mulai berpikir. Dawei adalah dinasti yang menghormati Tuan, dan para muridnya memperlakukan Tuan mereka seolah-olah mereka lebih dekat daripada ayah mereka sendiri. Di hadapan tuannya, murid seperti halnya seorang budak. Lupakanlah. Jika kamu melakukan kesalahan dan dipukuli sampai mati oleh tuanmu, itu tidak melanggar hukum. Selain itu, uang yang diperoleh murid biasanya diberikan kepada majikannya karena tidak boleh disimpan secara pribadi. Sama seperti di aula Miao Shu Huichun, Tao Jian dianggap murid Lin Hua, tidak peduli berapa banyak pekerjaan yang dia lakukan atau berapa banyak pasien yang dia rawat. Dia tidak berani meminta uang yang dia peroleh, dan semuanya diserahkan kepada Lin Hua untuk didistribusikan secara terpadu. Lin Hua ingin mengusirnya, tetapi dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Yunman sekarang ingin memujanya sebagai tuannya, dan semua mangsa yang diburunya akan diserahkan kepadanya. Zhao Ping tidak perlu melakukan apapun, tapi bisa makan daging setiap hari. Itu ide yang bagus. Dan Yunman juga orang yang jujur. Zhao Ping dapat mengetahuinya dari saat dia mengeluarkan jebakan kelinci dan meninggalkannya di sini untuk menunggu. Namun Zhao Ping tidak langsung setuju, melainkan bertanya. Yunman, mengapa kamu ingin memujaku sebagai gurumu? Kamu tahu, begitu kamu menjadi muridku, semua mangsa yang kamu buru akan diberikan kepadaku. Jika aku tidak memberikannya kembali kepadamu meski sedikit, bagaimana kamu akan hidup? Lagi pula, aku adalah warga kelas bawah yang terkenal di desa kita. Jika kamu memujaku sebagai gurumu, apakah kamu tidak takut orang lain akan menertawakanmu? Mengapa? Berbicara tentang ini, Yunman menghela nafas. Saudara Ping, sejujurnya, saya belum makan apapun selama 2 hari. Sekarang kita memasuki akhir musim gugur, aktivitas mangsa sangat sedikit. Pada dasarnya tidak mungkin berburu mangsa di siang hari. Juga sulit berburu di malam hari karena jarak pandang yang buruk. Aku memujamu sebagai guruku.
Setidaknya kamu bisa mengurus makananku agar aku tidak mati kelaparan. Saya tidak peduli apakah orang lain tertawa atau tidak. Lagi pula, aku bertemu bibi keempat hari ini dan dia berkata bahwa kamu telah berubah banyak dan tahu cara berburu. Masuk akal bagiku untuk menjadikanmu sebagai guruku. Itu sangat tulus. Dia bahkan bisa mengatakan hal-hal seperti akan mati kelaparan dan tidak malu mengatakannya di depan orang lain. Zhao Ping mengangguk, baiklah, saya berjanji akan menerimamu sebagai murid saya. Guru, terimalah penghormatanku. Yun Men menangis terseduh-seduh dan bersujud 3 kali kepada Zhao Ping. Kemudian dia berdiri, melepas busur dari punggungnya, dan menyerahkannya kepada Zhao Ping. Guru, ini satu-satunya barang berharga yang saya miliki. Memberikannya kepada guru dianggap sebagai upacara untuk menjadi murid. Zhao Ping melihat busurnya, pengerjaannya sangat kasar, dan senarnya masih terbuat dari rami. Seberapa mematikan hal ini? Zhao Ping khawatir bahkan tidak bisa digunakan menembak kelinci. Pantas saja Yun Men tidak bisa menangkap mangsanya, jadi dia membutuhkan busur sungguhan. Zhao Ping berkata dengan enggan, apa yang saya bisa harapkan dengan busur jelekmu? Kamu bahkan tidak bisa menembak ayam sampai mati. Jika aku punya waktu nanti, aku akan membuatkanmu panah otomatis. Benda itu sangat mematikan. Satu anak panah bisa membunuh babi hutan. Tuan benar-benar bisa membuat senjata. Yunman puas dengan antusias. Saya belum pernah mendengar Zhao Ping memiliki kemampuan seperti itu, Yunman membatin. Aku tahu banyak, jadi kamu bisa belajar perlahan. Zhao Ping berpura-pura menepuk bahu Yunman, berhenti bicara omong kosong dan pulanglah bersamaku pulang ke rumah. Yunman tertegun sejenak, Tuan, kamu sebaiknya pulang dulu. Saya masih akan berburu lagi dan membawa kembali beberapa kelinci lagi di malam hari. Kamu sudah lapar selama 2 hari, bagaimana kamu masih punya tenaga untuk berburu? Zhao Ping menjadi tidak puas dan berkata, ayo pulang dan makan dulu. Setelah makan dan minum, kita bisa pergi ke gunung untuk berburu. Mata Yun Men berbinar ketika mendengar bahwa dia akan kembali berburu di pegunungan. Dengan kepintaran tuannya, dia mungkin bisa mendapatkan banyak hal. Yun Men samar-samar menantikannya dan mengikuti Zhao Ping pulang dengan gembira. Sebelum sampai di rumah, keduanya menemukan banyak wanita berkumpul di depan pintu rumahnya sambil bersenda gurau dan mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Terutama orang yang berdiri di tengah dengan pakaian cantik berbicara paling keras. Kamu tidak tahu, Zhao Ping ini benar-benar tidak berguna. Kemarin lusa, dia cukup beruntung bisa menangkap beberapa kelinci dan menukarnya dengan uang. Tanpa diduga, dia kembali dengan belanjaan beras putih, lemak babi, dan aku mendengarnya dia bahkan membeli kain baru dan banyak barang-barang lainnya. Juga membeli permen. Ini, bukankah ini membuang-buang uang? Itu berarti sudah menghabiskan beberapa ratus koin. Padahal itu cukup untuk membeli sekam millet dan gandum agar keluarga mereka dapat bertahan hidup selama musim dingin. Dia menjadi seperti ini. Bagaimana dia akan hidup di masa depan? Tidakkah kamu ingin membuat seluruh keluarga kelaparan sampai mati pada akhirnya? Ini sangat sulit bagi Liu Mengru. Zhao Ping mengetahui bahwa dia adalah selir kelima dari keluarga kepala desa, bernama Yu Xiuying. Seseorang menyebutkan sebelumnya bahwa dia akan menjadi istri dari pemilik tubuh aslinya, Zhao Ping. Namun pemilik tubuh aslinya mengabaikannya dan menolak. Dia menyimpan dendam, dan setelah menikah dengan kepala desa, dia datang dari waktu ke waktu untuk mengejek pemilik tubuh aslinya. Sekarang Zhao Ping tidak akan memedulikannya. Saat dia hendak melangkah maju, dia melihat sosok mungil bergerak dengan gesit. Itu Wen Hui. Dia bergegas ke Yu Xiuying, mengangkat tangannya dan menamparnya tanpa basa-basi.